Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ika Nurlita SPD, Guru SD Negeri Tambak Agung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, yakni menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang kedua, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yakni yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang keempat, mendidik dan mengajar. Dan yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, di modul yang pertama, yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar dalam kurikulum Merdeka Mengajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran kolonial yang masih kita pakai hingga saat ini perlu kita rubah. Adapun sistem pengajaran zaman kolonial diantaranya adalah 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. 2. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. 3. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. 4. Menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Nah, di modul yang kedua, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam mendampingi murid, guru harus memperhatikan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang pertama yaitu kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang ketiga adalah konsentris, yakni pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti
Dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Yang ketiga, memunculkan kehendak. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul selanjutnya adalah pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikianlah pemaparan aksi nyata topik Merdeka Belajar dari saya. Sekian, terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.